Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menyampaikan opini kita yaitu tentang darurat gula dalam negeri akibat COVID-19, akankah negara terus impor? Kenapa kita pakai tema ini? Karena menurut kita gula di Indonesia sangat banyak orang yang meminati dan kebanyakan orang di Indonesia suka yang manis-manis. Apapun minumannya, campurannya tetap gula. Nah, kemudian susunan kelompok kami yaitu yang pertama, Dewi Wantilasari 2018 010, Muhammad Syukur Anwar 2018 015, Linda Veronica Kansil 2018 023, Vita Sofi Analisa 2018 054, Hilda Kumaratungga 2018 062, Muhammad Irfani Aziz 2015 095. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan sebuah video yang merupakan rangkuman dari beberapa artikel yang kami kumpulkan tentang kegiatan impor gula di tengah masa pandemi COVID-19. Nah teman-teman, untuk judul video dari kelompok kami itu adalah Darurat Gula dalam Negeri Akibat Pandemi COVID-19. Apakah akan mengakibatkan negara Indonesia akan terus melakukan kegiatan impor gula? Dan bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa judul-judul artikel yang berkaitan dengan kegiatan impor gula di Indonesia pada saat wabah COVID-19. Seperti judul artikel pertama yang bisa kalian lihat, yaitu Fakta-fakta RI mengimpor 550.000 ton gula di tengah pandemi COVID-19. Kemudian pada artikel selanjutnya juga berjudul Kementerian Perdagangan ungkap 3 penyebab kelangkaan gula di tengah pandemi corona. Kemudian ada sebuah artikel juga yang mengangkat judul Atasi Defisit Gula, Pemerintah Andalkan Impor dan Alihkan Gula Rafinasi. Nah, dari beberapa judul artikel yang kita kumpulkan tadi, judul-judul tersebut merupakan contoh-contoh artikel yang cukup banyak dapat kita temukan di media sosial yang mengangkat tentang kegiatan impor gula yang ada di Indonesia akibat wabah virus pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia. Apa adanya wabah virus COVID-19 dapat mempengaruhi kegiatan impor gula di Indonesia? Hal ini disebabkan karena harga gula konsumsi melonjak drastis di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Ini terjadi usai pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di sejumlah wilayah, khususnya di Jabodetabek. Sebagaimana kita tahu ya guys, wabah virus corona menyebabkan banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi terhambat. Salah satunya kegiatan impor gula di Indonesia yang mengalami kenaikan. Menurut Menteri Perdagangan, jumlah impor gula di Indonesia cenderung meningkat. Jika pada awalnya jumlah impor gula hanya sebesar 438.802 ton, jumlah tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan gula di Indonesia. Faktanya, kini, di tengah wabah virus corona, pemerintah harus menambah lagi jumlah impor gula menjadi sebesar 550.000 ton gula agar untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan gula masyarakat di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, tentunya tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Bukan karena tanpa sebab Indonesia mengalami krisis kegiatan impor gula. Hal ini ternyata disebabkan oleh adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan kegiatan impor gula lebih banyak loh teman-teman. Sangat disayangkan bukan jika seharusnya Indonesia yang
memiliki kekayaan alam ini seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakatnya menggunakan produksi tebu dalam negeri, kini harus lebih meningkatkan produksi impor yang ada di Indonesia guna mencukupi kebutuhan konsumsi gula masyarakatnya. Melonjaknya jumlah impor gula di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan pelonjakan kegiatan impor gula di Indonesia. Jadi, faktor pertama yang mempengaruhi adalah bergesernya musim giling tebu yang umumnya dimulai pada bulan April, kini harus mundur menjadi akhir Juni, dan bahkan kemungkinan adanya penurunan produksi gula dalam negeri akibat perubahan iklim. Nah, hal ini dimaksud dengan pergeseran musim giling tebu menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya proses produksi gula di Indonesia yang mengharuskan pemerintah untuk menambah jumlah nilai impor gula dari luar negeri guna mencukupi kebutuhan konsumsi gula di Indonesia. Faktor selanjutnya yang menyebabkan adanya pelonjakan kegiatan impor gula di Indonesia yaitu belum maksimalnya realisasi impor oleh pabrik gula berbasis tebu rakyat yang mendapatkan izin impor karena terjadinya pandemi COVID-19 di beberapa negara asal impor seperti India, Thailand, dan Australia. Hal ini menyebabkan kenaikan jumlah impor gula di Indonesia belum maksimal karena banyak sekali atau beberapa negara menerapkan sistem lockdown di mana mereka menghambat atau menghentikan sementara proses logistik dan transportasi yang digunakan oleh kapal pengangkut untuk mengangkut gula yang diimpor oleh Indonesia. Kemudian, menurut data yang kita peroleh atau kita rangkum, harga gula pasir terus mengalami pelambungan atau peningkatan sejak awal tahun, yakni dari harga Rp13.950 per kilogram pada 2 Januari 2020 menjadi Rp15.800 per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena jumlah pasokan yang menipis, padahal permintaan masyarakat di pasar sangat tinggi. Menurut Kementerian Perdagangan, sejumlah oknum yang menghambat pasokan gula menyebabkan adanya penimbunan gula yang menyebabkan harga gula semakin melonjak di pasaran. Dari permasalahan-permasalahan kegiatan impor gula di Indonesia yang terus melonjak, kelompok kami menyimpulkan beberapa solusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai masukan atau inovasi. Jadi di sini beberapa solusinya adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan produksi di negara sendiri. Kemudian yang kedua, memperbanyak daerah yang menjadi sektor perkebunan tebu di Indonesia. Yang ketiga, membuat undang-undang yang mampu menstabilkan harga antara produsen, konsumen, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, solusi yang ketiga, ralat membuat kebijakan, dalam hal ini bisa undang-undang atau berbentuk peraturan daerah yang mampu menstabilkan harga dan mampu menyejahterakan produsen. Karena kebanyakan produsen di Indonesia mengalami kebangkrutan karena harga yang terlalu rendah sehingga para produsen banyak mengalami kerugian. Dengan adanya beberapa kebijakan, diharapkan tidak ada lagi salah satu pihak yang merasa terbebani atau merasa merugi. Kemudian, solusi terakhir atau yang keempat, memburu para pelaku yang memonopoli harga gula. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan merugikan pihak produsen termasuk pihak-pihak yang sengaja menimbun gula, kemudian dijual setelah negara mengalami kelangkaan gula dan saat harga gula naik. It's so hard to let you go.